Halo semuanya, selamat datang di ERI Project bersama saya Irham. Oke teman-teman, kita hari ini masih seputar maternal and child ya. Kita mau membahas omega 3, kehamilan dan juga bayi. Menarik kan? Nah, apa nih hubungannya antara omega 3, kehamilan dan juga bayi? Apakah omega 3 sangat penting pada masa kehamilan? Kita coba bahas dulu yuk mengenai gizi kehamilan. Selamat pagi Pak Dudung. Pagi, Irham. Ya, jadi ini Pak Dudung adalah seorang Oh, dosen di Universitas Unggul. Mungkin bibliografinya lebih detailnya, silakan Pak Dudung mungkin bisa dijelaskan mengenai biografi Pak Dudung. ya, terima kasih banyak, Irham. Jadi, halo pemirsa semuanya, kenalkan nama saya Dudung Angkasa, SGZM Gizi Ardi ya. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Gizi, dan berkaitan dengan acara ini ya, mungkin saya sampaikan yang relevan saja, seperti itu. Saya dan tim, kita termasuk dalam kelompok studi Gizi Ibu Hamil, dan kita mempublikasikan berbagai penelitian yang berkaitan dengan gizi ibu hamil, terutama terkait dengan yang bahasan hari ini, yaitu tentang omega 3. Selain itu juga fokus penelitian kami itu dengan gizi anak sampai ke anak sekolah seperti itu. Bahkan kami juga membuat produk formulation ya, food formulation buat ibu hamil dan juga untuk anak sekolah seperti itu. Ya Wah, selain itu saya sebagai reviewer di beberapa jurnal ya, di beberapa jurnal nasional dan juga internasional dan masuk dalam pokja antropometri eh, standar penetapan standar antropometri untuk anak di Kemenkes RI. Itu saja mungkin cukup, Ilham. oh ya keren ya Pak, bibliografi Pak Dudung ini. Sebagai permulaan nih Pak, sebenarnya bagaimana nih Pak kebutuhan gizi ibu hamil? Kan banyak nih yang beranggapan bahwa ibu hamil makannya itu harus 2 kali lipat dari yang ibu yang tidak hamil. Apakah benar Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik ya. Yang pasti kebutuhan kebutuhan ya gizi ibu hamil dan yang ibu yang tidak hamil itu pasti berbeda kayak begitu. Dan kita di kelompok studi gizi ibu hamil ya, kita menyimpulkan setidaknya ibu hamil itu butuh 3 P ya. P yang pertama itu ialah perhatian, P kedua ialah perhatian juga, dan P ketiga juga perhatian. Tapi tunggu dulu nih perhatiannya ada lanjutannya ya. Jadi perhatian yang pertama itu perhatian ke gizinya sendiri, ke asupannya. Di asupannya itu pasti berbeda antara ibu yang sebelum hamil dan juga tidak hamil. Nah, P yang kedua itu sebenarnya nggak berkaitan dengan asupan, tapi kita di kelompok studi ilmiah ibu dan anak ya, itu memperhatikan juga faktor-faktor yang dapat membantu supaya asupan ini itu meningkat. Kayak gitu. Nah, apa sih P yang kedua, P yang kedua ini? P yang kedua itu adalah perhatian terhadap psikologis ibunya. Kan ibunya ini ibu hamil pasti ya perut gendut ya, masih perutnya jadi lebih besar, matanya juga lebar, seperti itu ya. Bahkan kalau di beberapa ini ya banyak perubahan anatomi termasuk hidung juga sedikit besar seperti itu. Nah, jadi ada faktor psikologis yang perlu diperhatikan oleh suami dan juga oleh keluarga tentunya. Jadi perlu disupport, terutama apalagi ibu hamil yang pertama ya, masih pertama kali hamil seperti itu kan pasti agak sedikit aneh atau ya belum nyaman lah ya dengan perubahan yang terjadi seperti itu. Sampai yang ketiga adalah tentu saja perhatian keluarga suami terhadap pakaian ataupun rekreasi dari si ibu hamil ini supaya lebih nyaman seperti itu. Memang dua perhatian kedua ini ya tidak terkait dengan asupan, tapi maksudnya tidak terkait langsung asupan, tapi dia mensupport mendukung supaya ibu itu mau memberikan asupan yang terbaik buat dirinya dan juga untuk janinnya seperti itu. Jadi oke, terus kembali lagi ke pertanyaan Irham tadi, apakah 2 kali lipat ya Iya Pak, benar Pak, asupannya? bakal 2 kali lipat. Pada umumnya ya betul, pada umumnya sebenarnya kalau zat gizinya itu sebenarnya sekitar 1,5 kali seperti itu. Tapi untuk mencukupi 1,5 kali ini ya itu memang butuh 2 kali lipat asupannya. Contohnya aja langsung mungkin ya. Jadi kalau misalkan ibu hamil ya dalam keadaan normal ya itu nanti bisa anggap 3 kali makan sehari ya seperti itu, pagi siang sore, dan waktu makan siangnya itu biasanya misalkan biasa makan lauk seperti itu, lauknya misalkan ikan. Nah itu disarankan ya ikannya setidaknya 2 porsi, pagi dan sorenya seperti biasanya gitu.
Dan itu juga sih Irham ya, untuk kebutuhan ibu hamil ini sebenarnya tergantung juga dengan hmm, status gizi si ibunya sebelum hamil. Jadi apakah 2 kali lipat, apakah 3 kali lipat, tergantung dari status gizinya. Kalau ibunya itu kurus sebelum hamil, itu bisa bisa 2 atau 3 kali lipat. Nah, kalau Hmm, ibunya waktu sebelum hamil itu normal ya, itu bisa ya cuma 1,5 sampai 2 kali lipat. Tapi kalau ibunya itu overweight atau obese, itu ya cuma kurang dari 1,5. Karena nanti takutnya bayinya nanti besar itu juga bikin komplikasi. Jadi 2, 3 atau ya 2 kali lipat atau 3 kali lipat tergantung dari status gizi sebelum hamil tentunya. Kayak gitu sih, Ham. ya gitu ya Pak ya. Berarti tergantung dari kondisi ibu tersebut ya Pak ya. Jelas sekali Betul. penjelasan Pak Dudung. Nah, berkaitan dengan omega 3 nih Pak, seberapa penting omega 3 untuk ibu hamil dan apa saja manfaatnya Pak? Ya, omega 3 ini termasuk asam lemak ya, asam lemak yang esensial. Esensial itu artinya dia harus didapatkan dari luar, dari makanan ya, karena tubuh kita tidak dapat memproduksinya. Ya, walaupun ada penelitian mengatakan bahwa sebenarnya dia dapat diproduksi dari ala ya, ala itu termasuk omega 3 dari nabati, tapi apa ya, produksi dari tubuh itu sangat kecil sekali, cuma 1%. Jadi emang dia harus didapatkan dari luar. Nah, jadi karena dia esensial, harus dapat dari luar, maka dia ya penting ya, karena harus dapat dari luar. Kalau nggak dapat dari luar, tubuh kita nggak dapat memproduksi dan akan banyak gangguan nantinya seperti itu. Oke, berkaitan dengan manfaatnya, perlu diketahui ya, omega 3 ini eh, merupakan penyusun membran sel ya, membran sel terutama sel saraf dan juga sel otak. Ya, jadi dia penting sekali untuk pembentukan, kalau di otak itu gray matter, yaitu otak besar. Itu di situ dia ini sekali ya, banyak sekali di sana, terutama omega 3 yang DHA. Ya juga ini mungkin omega 3 itu sebenarnya apa sih ya? Omega 3 itu sebenarnya kelompok ya, kelompok dan anggotanya itu ada DHA, EPA, ALA dan sebagainya. Jadi omega 3 itu ada kelompok asam lemak, dalamnya ada EPA, DHA dan ALA tadi itu. Seperti itu. Manfaat lainnya banyak ya, bisa untuk kecerdasan ya. Kalau untuk ibu hamil sendiri sih bisa mencegah prematur seperti itu, dapat mencegah komplikasi juga, dan juga dapat menurunkan risiko preeklamsi. Pasca hamil juga ada manfaatnya, nanti kita ini juga ya, dalam penelitian kita, pasca hamil tuh omega 3 dapat mencegah depresi. Karena kan ibu hamil tuh setelah melahirkan ada namanya depresi pasca kehamilan, itu juga dapat diturunkan risikonya dengan asupan omega 3 yang cukup. Seperti itu, Ilham. Oh iya Pak. Terus untuk memenuhi kebutuhan omega 3 Pak, bagaimana caranya? Apakah harus minum suplemen atau hanya dari makanan aja Pak yang kita makan sehari-hari? Oke, memenuhi kebutuhan omega 3, pertama ini ya, pertama saya sampaikan bahwa omega 3 ini tahap pemberiannya itu belum sampai level ke recommended ya, atau yang disarankan secara nasional seperti tablet FA itu kan disarankan ya, udah jadi program seperti itu. Tapi kalau omega 3 ini belum seperti itu. Jadi dan tingkat apa ya, tingkat kebutuhan atau tingkat kekurangan ibu hamil yang kurang ini juga eh, masih lumayan banyak ya, tapi bisa dicukupi dengan asupan dari diet. Belum belum disarankan untuk dari suplemen. Kecuali kasus-kasus yang sangat spesifik, ibu yang sangat kurus, ya sangat kurang gizi, itu kadang-kadang memang di suplemen itu membantu. Ya, tapi kita di kelompok studi gizi ibu hamil, ya bahkan banyak nutrisionis lainnya ataupun dietitian lainnya pasti menyarankan pertama kali penuhi dulu dari asupan makanan. Banyak ya makanan yang dapat dijadikan sumber tentunya ya untuk mencukupi kebutuhan ya, terutama kelompok ikan-ikanan ya. Karena omega 3 ini sebenarnya ada dari ikan-ikanan atau dari hewani, ada juga dari nabati. Tadi untuk yang ALA, tadi kan saya sampaikan bahwa omega 3 itu adalah kelompok asam lemak ya. ALA itu dari nabati, bisa dari kacang-kacangan. Nah, kalau DHA itu dari hewani, terutama dari ikan-ikanan seperti itu. Jadi begitulah cara mencukupi kebutuhannya. Gitu ya Pak ya. Eh, itu harus dijatah berarti ya Ya. Pak porsinya. Setiap harinya 3 kali makan sehari gitu, per piringnya harus dijatah gitu ya Pak ya. Makan ikan berapa untuk omega 3-nya seperti itu ya. Oh, mhm. Apa Ya benar betul. Pak Yang untuk seperti lebih itu? detailnya ini, kalau memang
Ya, misalkan kalau kita lihat dari ikan lah ya, misalkan ikan lele lah, ikan lele juga mengandung omega 3 seperti itu. Kalau untuk mencukupi kebutuhan ibu hamil yang sekitar 1,4 mg per hari, itu membutuhkan sekitar 3 sampai 4 lele. Kalau ibunya suka makan lele ya, ikan lah ya, ikan nggak harus lele juga. Ikan itu sekitar 3 sampai Iya 4 Pak. porsi ikan. Nah, tapi kelihatannya banyak ya, 3 sampai 4. Tapi kan bisa dibagi dengan waktu makan ya. Misalkan pagi satu, siang satu, sore satu, malam satu. Jadi ya 3 sampai 4. Maka itu cukup dapat mencukupi kebutuhan dari omega 3 seperti itu. Ya kalau nggak harus lele juga bisa dikombinasikan, mungkin paginya lele, siangnya ikan teri, sorenya dari nabati, misalkan dari kacang-kacangan seperti itu. Ini hanya contoh saja supaya praktis. Oh gitu ya Pak ya. Itu bisa mencukupi kebutuhan ibu hamil dalam sehari. Hmm. Kalau sumbernya omega 3 nih Pak, apa saja selain yang Bapak sebutkan barusan mungkin bisa diceritain Pak sumbernya dari mana saja agar teman-teman tahu Mm-mm. Pak mana yang bisa untuk dikonsumsi gitu untuk pemenuhan kehamilannya dan juga bayinya. Sumbernya omega 3-nya itu dari Ya, mana saja oke. Pak? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, omega 3 ini sumbernya ada dari nabati juga hewani. Ya, kalau nabati kebanyakan di kacang-kacangan ya, misalkan kedelai dan olahannya, tempe, tahu dan sebagainya seperti itu. Ya, kacang tolo atau kacang tunggak dan sebagainya, walaupun sangat kecil sekali ya. Dan kemudian yang hewani. Hewani memang paling banyak di ikan-ikanan. Tapi ini juga ya sebagai informasi bahwa sebenarnya ikan itu pada mulanya yaitu tidak mengandung omega 3. Omega 3 itu sebenarnya ada di plankton, fitoplankton atau algae. Nah, maka ikan ikan laut dalam ikan yang laut dalam itu kan makan algae. Nah, algae ini mengandung omega 3 seperti itu. Dan omega 3 ini menumpuk di dagingnya. Makanya akhirnya kita mengenal ikan itu mengandung omega 3. Tapi sebenarnya sumber utamanya adalah si fitoplankton ya. Itu dari studi menunjukkan seperti itu. Jadi sebenarnya ikan itu tidak mengandung sebenarnya, tapi karena dia konsumsi si algae ini, makanya dia mengandung ini. Nah, ikan-ikanan memang paling banyak di ikan laut ya, tapi ikan darat juga ada walaupun sedikit. Cuman memang ini juga kalau misalkan ibu-ibu hamil pengen mengetahui berapa sih kandungan omega 3 di ikan ya, ibu mungkin bisa browsing nanti, browsing saja gitu kan, ada tabel komposisi asam lemak namanya. Jadi disitu kelihatan ikan ini kandungannya berapa seperti itu. Ya, tadi ikan sempat saya sebutnya tadi ikan lele, ikan teri, ya itu ikan sehari-hari mengandung omega 3 dalam ya, seperti itu. Itu sumbernya yang utama Ilham. Oh iya Pak. Wah, saya baru tahu Pak kalau sebenarnya ikan itu gak mengandung omega 3 ya Pak ya. Yang mengandung Betul, omega 3 itu sebenarnya planktonnya ya Pak, betul, yang itu dikonsumsi plankton. oleh ikan. Wah menarik nih teman-teman, bisa jadi informasi baru. Nah, untuk memenuhi nih Pak, bagaimana cara untuk memastikan bahwa kebutuhan omega kita udah terpenuhi nih Pak? Apakah ada yang bisa dilihat Pak? Atau mungkin kita bisa dites atau gimana gitu Pak, bahwa omega 3 yang omega 3 di tubuh kita itu udah terpenuhi. Ya, ya memang untuk mengetahui kebutuhan ya kita bisa dengan cara melihat tabel ya, maksudnya tabel angka kecukupan gizi itu satu cara ya. Atau kita bisa mengetes diri kita ya, diantaranya dengan RBC atau sel darah merah, plasma sel darah merah, omega 3 di plasma sel darah merah seperti itu tuh dicek dulu. Nanti di apa namanya di situ nanti diketahuan ya berapa kadarnya kurang atau tidak. Studi sih menunjukkan bahwa ibu hamil itu rata-rata kekurangan asupan omega 3, terutama DHA ya. Itu cek dari biokimia seperti itu. Nah, dari asupan dari plasma tadi atau dari biokimia tadi ya, kalau udah ketahuan kekurangan nanti bisa dengan treatmentnya seperti itu dengan konsumsi tadi beberapa bahan makanan yang tadi saya sebutkan dalam olahan yang macam-macam, nggak harus lele lele murni seperti itu, bisa dibentuk misalnya jadi nugget dan sebagainya untuk dikonsumsi. Dan karena dia ini lemak ya, bisa menumpuk, jadi dalam tubuh kita, jadi konsumsi yang maksudnya yang rutin seperti itu nanti lama-kelamaan nanti akan meningkatkan omega 3 di dalam darahnya. Seperti itu, Irham. Oh gitu ya Pak ya. Nah menarik Pak, untuk omega 3 Ya, kan itu merupakan lemak ya Pak ya. Apa itu gak mengganggu Pak untuk ibu hamil? betul. Sedangkan ibu hamil kan gak boleh
yang mau melahirkan nih Pak, nggak boleh terlalu gemuk gitu. Gimana itu Pak? Ya, betul. Jadi memang ya tadi makanya perlu diperhatikan untuk ibu hamil status gizi sebelum ini ya, sebelum hamil. Jadi sebelum hamil itu baiknya sih ditimbang dan diukur tinggi badannya seperti itu, dicari tahu status gizinya. Kalau dia sangat kurus seperti itu nggak masalah ya, karena tadi bisa nambah energi, bahkan bisa nambahkan berat badan. Tapi kalau yang overweight ini artinya sebenarnya cadangan zat gizi di tubuh, karena berat badan itu kan sebenarnya cadangan zat gizi di tubuh ya, itu udah kelebihan, seperti itu. Jadi memang untuk yang overweight itu asupannya sangat strict sekali, ya jangan sampai kelebihan. Jadi mungkin kalau untuk yang ibu yang overweight itu tidak recommended ya, nanti takutnya bisa meningkatkan masa gestasi, bayinya besar, jadi malah komplikasi, seperti itu. Untuk Hmm, yang overweight atau obese. iya Pak. Jadi berdasarkan pemaparan Pak Dudung tadi itu berarti omega 3 itu sangat penting ya teman-teman. Nah, tadi kita kan membicarakan manfaat ya teman-teman. Nah, kalau kebutuhan omega 3 tidak terpenuhi Pak, bagaimana dampaknya Pak? Ya, dampaknya bisa ke ibu hamilnya ya, atau juga bisa ke janin, dan juga sampai ke masa anak-anak ya. Kalau ibu hamil sendiri tadi, dia bisa berisiko prematur, seperti itu. Dan kalau di penelitian menunjukkan dia lebih lama di ruang perawatan. Ini kan kalau lahirnya spontan, biasanya spontan itu lahir eh, tanpa sesar seperti itu sekitar ya 24 jam udah bisa keluar dari rumah sakit ya atau di klinik. Tapi kalau misalkan dia kurang omega 3 itu bisa lebih lama seperti itu. Jadi bisa risiko prematur, bisa tadi ibunya lebih lama ya, dan juga berisiko komplikasi. Itu untuk ibunya. Kalau untuk janinnya sendiri bisa mengalami risiko ini ya, BBLR ya, berat badan lahir rendah seperti itu, dan juga pertumbuhan yang tidak optimal. Bahkan kalau dilanjutkan dengan studi sampai ke anak-anak seperti itu kognitifnya juga lebih rendah, dan juga imunitasnya juga lebih kompromis atau lebih rendah juga seperti itu. Jadi dari ibunya, janinnya, bahkan nanti sampai anak-anak. Iya Pak. Jika memang terjadi kekurangan gitu ya Pak ya, sudah terdampak kekurangan omega 3 gitu Pak, apakah pemenuhan asupan omega 3 lagi kepada yang terdampak seperti anaknya yang ada berat lahir rendah atau dan lain-lain gitu Pak. Itu apakah bisa diatasi dengan asupan omega 3 lagi Pak yang diberikan langsung gitu yang udah terdampak? Ya, oke. Jadi mungkin maksud pertanyaan Irham, kalau dia udah BBLR atau anak kita dia sudah ya udah lahir ya BBR, Iya, itu masih bisa gitu nggak Pak. dikasih omega 3 dan Benar Pak. Iya. bisa normal lagi nggak kayak gitu? Ya, jadi em, memang kalau sudah BBLR seperti itu ya, kemudian dikasih asupan omega 3 itu sudah terlambat ya. Nah, kita kenal juga yang 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan, itu proporsi besarnya itu selama masa kehamilan ya, itu harus dicukupi. Kalau di situ terlambat, itu nanti irreversibel, maksudnya tidak dapat dikembalikan lagi ya, seperti itu. Artinya tidak dapat ya kembali seperti yang normalnya. Jadi emang sedikit ya terlambat, bisa dikatakan terlambat seperti itu. Jadi tidak bisa kembali lagi jadi berat normal seperti itu, tidak bisa waktu lahirnya ya. Karena kan si bayi harus kemudian ya menjadi apa namanya ya meningkat usianya seperti itu ya. Tapi berat badannya kan sudah rendah dari lahir seperti itu. Jadi nggak bisa apa namanya treatmentnya jadi kurang kurang manfaatnya seperti itu. Hmm, penting ya teman-teman untuk mengonsumsi omega 3 seperti yang dikatakan Pak Dung tadi bahwa omega 3 sangat penting kebutuhannya untuk eh, kenormalan janin dan juga bayi kita seperti itu. Mungkin Pak ada saran lagi Pak atau informasi tambahan yang bisa Bapak berikan kepada teman-teman kita nih Pak mengenai tema kita hari ini yaitu kehamilan dan juga eh, omega 3 dan juga bayi Pak.
Ya, oke. Mungkin eh, pesan pertama sih kalau saya tadi yang dari awal saya sampaikan ya, atau dari studi kami menyarankan 3P tadi ya. Jadi memang harus perhatian ke ibunya, perhatian gizinya, perhatian psikologinya, dan juga perhatian dari pakaian dan menggunakan kreasinya ya. Karena untuk mendorong ibu kemudian ya, untuk mendapatkan asupan yang tepat, kemudian untuk mendapatkan memilih makanan yang tepat seperti itu ya, itu perlu perhatian yang kedua dan ketiga tadi itu ya, perhatian psikologis dan juga perhatian pakaian dan juga perhatian rekreasi misalkan juga termasuk ke pelayanan kesehatannya itu. Karena um, karena memang ini asupan itu ya, asupan itu sangat memberikan proporsi paling besar ya dalam keberhasilan kehamilan. Misalnya untuk kehamilan yang selamat, yang sehat ya. Dia merupakan faktor yang dapat dirubah seperti itu. Jadi kalau misalkan yang namanya juga kehamilan ya, ibunya mungkin satu gizinya rendah dari awal seperti itu, tapi itu masih bisa diperbaiki ketika asupannya bagus selama kehamilan dan bayinya juga bisa optimal juga persis seperti ibu yang sasi gizinya dari awal ke normal kayak gitu. Jadi itu yang pesan yang pertama. Pesan yang kedua berkaitan dengan omega 3. Omega 3 ini ada sumbernya banyak ya. Jadi ada dari nabati juga, ada dari hewani. Hewani juga nggak harus dari laut dalam, laut kan darat pun ada walaupun kecil. Intinya beragam makannya ya. Tetap keberagaman itu harus dipenuhi. Jangan sampai ibunya nanti misalkan cukup omega 3 malah kurang gizi yang lainnya. Tapi secara umum kalau memang cukup protein, cukup lauk ya, itu secara umum juga akan tercukupi zat gizi yang lainnya. Gitu. Dan yang ketiga, pesan kami ya mungkin dari studi gizi ibu hamil adalah ibu-ibu terus menerus ya lakukan yang terbaik untuk janinnya seperti itu agar mendapatkan terus menerus menuntut ilmu maksud saya terus menuntut ilmu ikut model dari project seperti ini ya edukasi konseling seperti itu karena ini akan bermanfaat buat ibu ya dan juga bayi ibu ke depannya seperti itu saja mungkin Ilham. Wah, sudah jelas berarti ya teman-teman mengenai omega 3, kehamilan dan juga bayi. Eh, jadi ada kata-kata terakhir nih Pak untuk para pemirsa selain yang tadi, selain sarannya maksudnya kesimpulannya gitu yang bisa Bapak berikan gitu. Ya simpulannya dari saya mungkin ini ya tadi saya menegaskan kembali bahwa uh, ibu-ibu perhatikan ibu hamil dan juga suami kalau bisa ya supaya memberikan lingkungan yang suportif bagi ibu seperti itu karena untuk keberhasilan kehamilan maksud keberhasilan ibunya selamat bayinya sehat seperti itu dan juga cerdas dan sebagainya itu bukan cuma ibunya saja yang berperan ibunya juga butuh dukungan ya dukungan dari suami dari lingkungan bahkan dari kita nih termasuk dukungan dari Irham dan kawan-kawan yang memberikan support pengetahuan itu yang paling sangat diperlukan bagi ibu-ibu maka saya sangat apresiasi acara ini ya ibu-ibu dapat pengetahuan itu kan berperan untuk kehamilan kedua ketiga dan sebagainya ataupun untuk tetangga mungkin tetangga tidak tahu gitu kan kita sharing jadi ilmu yang kita sampaikan ini jadi bermanfaat bahwa ya kalau untuk membutuhkan asupan omega 3 guys kita tidak sarankan suplemen kecuali kalau kasus sangat sangat ini sekali khusus sekali tapi secara umum itu dari makanan juga dapat dicukupi seperti itu saja mungkin Ilham dari saya. So, maybe that's all ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman untuk mengetahui info berikutnya mengenai gizi utamanya itu bisa follow akun sosmed Eri Project baik di Instagram, Facebook dan juga YouTube agar teman-teman dapat mengetahui info-info berikutnya mengenai kegiatan Eri Project atau edukasi di Eri Project seperti itu teman-teman. See you in the next episode ya teman-teman. Bye bye.